Cuman saya lagi kaget. Dulu tuh bosnya SDSB, saudara, namanya Jandarmadi. Saya kaget, kemarin diangkat jadi Watimpres. Ya opo iki? Kunaon ya? Aya naon? Jadi Allah nyatakan sesungguhnya khamar, judi, dan dua perbuatan syirik, ansab dan azlam, rijson, najis, kotor. Baik, ngajinya lanjut. Habib Bahar udah datang sampai subuh. Lu pikir layar tancap? Masya Allah. Baik, lanjut ya. Ya baik. Bu kumaha damang, sadayana damang. Alhamdulillah. Baik, langsung saja untuk tidak membuang waktu, saudara. Barusan kita bicara tentang bahaya bagi anak-anak muda terkait narkoba dan judi online. Innamal khamru wal maisiru, kata Allah. Maisir itu, kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, saudara, beliau mengatakan al maisir al qimar. Al maisir itu adalah perjudian. Nggak peduli, saudara, mau judinya sedikit, mau judinya banyak, haram. Mau judinya legal, mau judinya ilegal, haram. Ada yang nanya, emang ada judi legal, Habib? Oh, dulu di zaman Orde Baru ada. Namanya SDSB. Disebut sumbangan dana sosial berhadiah, saudara. Nah, SDSB ini, saudara, SDSB ini judi, saudara. Nah, kemudian ulama ketika itu bergerak, bersatu, turun ke jalan, datang ke DPR RI, dan alhamdulillah akhirnya oleh Presiden Soeharto dicabut dan dibatalkan. Cuman saya lagi kaget. Dulu tuh bosnya SDSB, saudara, namanya Jandarmadi. Saya kaget, kemarin diangkat jadi Watimpres. Ya opo iki? Kunaon ya? Aya naon? Mantan bos judi jadi Watimpres, mau nasehatin apa? Nasehatin judi. Kacau gak? Kacau gak? Kunaon ya? Astagfirullahaladzim. Jadi dulu resmi itu resmi judinya, saudara, legal. Tapi kemudian dibatalkan, saudara. Nah, kita nggak peduli mau judinya sedikit, mau judinya banyak, mau legal, mau ilegal, hukumnya haram. Mau judi online, mau judi offline, saudara, haram umat Islam untuk berjudi. Bahkan dalam satu hadis Nabi mengatakan la yadkhulul jannah, saudara, tidak akan masuk surga. Saudara, diantaranya apa? Pertama, akun, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Yang kedua, qimar, orang yang main judi, saudara. Yang ketiga, manan. Apa itu, saudara? Orang yang suka nyebut-nyebut pemberiannya kepada orang lain, saudara. Disebut-sebut aja, diungkit-ungkit, saudara. Dia ngasih orang tapi diungkit-ungkit terus. Enak gak? Nah, saya mau tanya, enak gak? Udah ngasihnya dikit, diungkit lagi. Mending kalau ngasihnya 4 miliar diungkit, ngasihnya 4.000 perak diungkit tiap tahun, saudara. Kacau tidak? Kacau tidak? Dan yang keempat adalah mudminul khamri, saudara. Dan orang yang ketagihan dengan khamar, jangan mimpi mereka bisa masuk dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala kalau mereka tidak taubat. Kalau taubat, saudara, dosa sebesar apapun akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala asal taubatan nasuha. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Jelas tidak? Jadi hukum khamr apa? Hukum judi apa? Nah, sekarang mari kita lihat ayatnya, saudara. Allah nyatakan dalam surat Al-Maidah ayat 90 dan 91, saudara. Sekaligus
kita lihat bagaimana dahsyatnya penekanan keharaman minuman keras dan judi, sudah. Di situ Allah serukan, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, siapapun di antara kita, saudara, yang punya iman, sebesar apapun imannya, imannya kuat, imannya lemah, imannya tebal, imannya tipis, selama dia masih punya iman, wajib untuk ikut merasa terpanggil dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala ini, saudara. Allah yang serukan, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, hei orang-orang yang punya iman. Apa kata Allah? Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam. Sesungguhnya khamr itu, begitu juga maisir, perjudian itu, wal ansab, yaitu berkurban untuk berhala, saudara, wal azlam, yaitu mengundi nasib dengan anak panah dengan cara-cara jahiliyah, saudara. Ansab dan azlam itu merupakan perbuatan syirik, saudara. Jadi Allah nyatakan sesungguhnya khamar, judi, dan dua perbuatan syirik, ansab dan azlam, rijson, najis, kotor. Sampai di sini dulu kita berhenti, saudara. Saya mau tanya semua yang fokus serius, saudara, jawab. Kalau ada satu perbuatan Allah katakan itu rijsun, kotor, najis, kira-kira perbuatan itu baik atau buruk? Jawab yang keempat, baik atau buruk? Baik atau buruk? Halal atau haram? Allah yang menyatakan. Al-khamru wal maisiru, kata Allah, rijsun, kotor, najis. Itu satu tuh. Karena yang kedua, apa kata Allah setelah mengatakan rijsun? Min amali syaitan, termasuk daripada perbuatan setan, sudah. Yang kedua, khamr dan judi, saudara. Tadi dikatakan rijsun, yang pertama kotor, najis. Yang kedua dikatakan min amali syaitan, termasuk daripada perbuatan setan. Saya mau tanya lagi semua, jawab yang keempat. Kalau Allah menyatakan suatu perbuatan itu masuk daripada perbuatan setan, kalau begitu tuh perbuatan baik atau buruk? Baik atau buruk? Halal atau haram? Udah dua tuh ya. Yang ketiga, apa kata Allah yang ketiga? Fajtanibu, jauhkan itu, jauhkan, jangan dideketin, jangan dilakukan. Fajtanibu, saudara, jangankan dikerjakan, saudara, dideketi aja nggak boleh. Fajtanibu, jauhkan itu semua. Yang ketiga, saya mau tanya sekarang semua, jawab yang keempat. Kalau ada satu perbuatan Allah suruh kita jauhin, saudara, jauhin, berarti itu perbuatan baik atau buruk? Baik atau buruk? Bu, baik atau buruk? Jawab yang kompak semua, baik atau buruk? Halal atau haram? Udah berapa tuh? 3. Rijsun, kotor, min amali syaitan, fajtanibu. Saudara disuruh. Lihat itu. Nah kemudian yang berikutnya apa? Allah katakan, kenapa kita disuruh jauhi? La'allakum tuflihun, agar supaya kamu bahagia, beruntung, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau kamu jauhi itu khamar, jauhi itu judi, kamu akan bahagia. Nah sekarang saya mau tanya, berarti kalau kita menggunakan khamar dan judi, kita nggak bahagia, saudara. Kalau ditinggalkan kita bahagia, betul? Betul? Nah sekarang saya mau bertanya, kalau ada perbuatan, saudara, yang Allah nyatakan menjadi penyebab kita tidak beruntung, tidak bahagia dunia akhirat, gara-gara perbuatan tersebut, saudara, gara-gara khamr dan judi, kalau begitu saya mau tanya, perbuatan tersebut baik atau buruk? Halal atau haram? Udah berapa itu? Ada lagi yang kelima. Musuh yang kelima ini adanya di awal, saudara. Apa yang kelima di awal? Allah menyatakan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam. Allah tidak mengatakan khamr dan judi saja, saudara. Allah nyatakan khamr dan judi dan dua perbuatan syirik, ansab dan azlam. Artinya apa? Khamr, judi disejajarkan oleh Allah dengan hukum syirik
bahkan didahulukan, saudara. Masya Allah. Kenapa bisa begitu, saudara? Kok bisa didahulukan, saudara? Karena khamr itu ra'su kulli syarr, biangnya segala kebejatan. Saudara, orang kalau mencuri belum tentu dia mabok. Orang kalau berzina belum tentu dia mabok. Saudara, orang kalau melakukan berbagai kemaksiatan belum tentu dia mabok, saudara. Tapi kalau orang sudah mabok, akalnya hilang, diajak judi, ayo, diajak zina, ayo, diajak merampok, ayo, diajak membunuh juga, ayo, saudara. Terbuka semua pintu kemaksiatan. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Termasuk pintu-pintu kemusyrikan semua terbuka. Berapa banyak orang-orang mabok menghina Allah, menghina Rasul, menghina ulama, menghina agama, menghina Al-Quran. Mabok biang kerok segala kejahatan, saudara.